Namanya beternak ayam pasti akan menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang pernah kami alami adalah ayamnya kerdil. Buat teman-teman yang masih pemula, sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai ayam kalian kerdil ya. Pertama, kita harus tahu dulu apa saja penyebabnya. Jika sudah tahu penyebabnya, maka kita bisa mencegahnya supaya tidak terjadi yang namanya ayam kerdil. Musik deng 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 wuhui. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di channel Peternak Lempung. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Amin. Dulu kita pernah membahas tentang beberapa penyebab pertumbuhan ayam yang lambat. Ayam usianya sudah 1 bulanan, tapi bobotnya cuma 150 gram. Dan yang paling besarnya hanya 250 gram. Seharusnya di umur 1 bulanan itu bobotnya rata-rata sudah mencapai 350 gram. Kalau bisa lebih dari itu. Kali ini kita akan sharing bersama. Kita akan coba jelaskan secara sederhana dan lebih terperinci lagi tentang bagaimana penyebab keterlambatan pertumbuhan ayam kampung. Semoga saja nanti tidak ada informasi yang terlewatkan, sehingga teman-teman tidak gagal paham. Dan sebelum kita lanjutkan sharing-sharingnya, bagi yang belum subscribe, mending langsung saja subscribe channel Peternak Lempung. Karena kami akan terus membagikan video-video menarik seputar ternak ayam. Jadi kalau sampai tidak subscribe, nanti takutnya sampai saat kami upload video-video terbaru, teman-teman malah ketinggalan info. Akhirnya teman-teman menjadi bersedih. Makanya sebelum terlambat, langsung saja ya subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baiklah teman-teman, kita lanjut pembahasannya ya. Keterlambatan tumbuh kembang yang dialami ayam kampung ini bukan hal yang asing didengar. Dan ini sering menakutkan bagi peternak, khususnya ternak ayam dengan sistem pembesaran. Karena bisa-bisa gagal panen, atau panennya bisa mundur. Pakannya malah habis banyak, tapi bobotnya tidak mau menambah. Kasus ini biasa disebut dengan ayam kerdil. Ayam kerdil sering terlihat mulai umur ayam 1 bulan. Biasanya kasus ini ditandai dengan berat badan ayam yang tidak tercapai atau rendahnya kenaikan berat badan. Kemudian perbedaan keseragamannya juga tinggi ya teman-teman. Beratnya berbeda terlalu jauh. Ada ayam yang besar-besar, ada yang kecil-kecil banget. Nah, kerdil ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Pertama yaitu kerdil yang bersifat permanen, terjadi pada ayam yang mengalami kegagalan dalam pertumbuhan dan tidak bisa diobati lagi. Kemudian yang kedua adalah kerdil yang bersifat sementara, yaitu terjadi pada ayam yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan tapi tidak parah, dan ini masih bisa dikejar bobotnya teman-teman. Penyebab ayam kerdil bisa terjadi karena kualitas DOC. Jadi DOC yang baik berasal dari indukan yang baik. Indukan yang baik ini pada umumnya memiliki kriteria usianya antara 6 bulan sampai 2 tahun teman-teman. Biasanya setelah 2 tahun mulai mengalami penurunan, baik dari segi jumlah produksi maupun kualitas telurnya. Tapi kadang ada juga indukan sudah usia 2 tahun lebih, tapi produksinya masih bagus. Itu semua dipengaruhi oleh perawatannya. Jadi teman-teman, pada intinya umur indukan ayam akan berpengaruh pada berat telur. Kemudian juga berpengaruh pada besar kecilnya kuning telur. Saat induk ayam berumur kurang dari 6 bulan, ukuran telurnya pasti masih kecil. Seiring bertambahnya usia indukan, maka telur yang dihasilkan akan semakin besar dan bagus. Tapi nanti setelah indukan semakin tua, mungkin umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Kadang cangkang telurnya rapuh atau tipis. Ini bisa menyebabkan embrio dalam telur mati sehingga telur gagal menetas.
Jadi indukan ayam itu tidak boleh terlalu tua dan juga tidak boleh terlalu muda, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi masalah indukannya ya. Intinya indukan harus yang bagus dan sehat, karena DOC atau anak ayam akan mewarisi antibodi dari induknya. Kalau induknya sakit-sakitan, maka tidak menutup kemungkinan nanti anaknya juga sakit-sakitan loh. Sekarang masuk ke perawatan. Tempat pakan ayam wajib disesuaikan dengan jumlah populasi, karena jika tempat pakan terlalu sedikit, pasti akan ada ayam yang kalah pakan, akhirnya kerdil. Kemudian jangan ada campur-campur. Ayam usia 1 hari dicampur dengan ayam usia 2 minggu, atau kadang malah dicampur ayam jenis lain. Misal hari ini beli DOC ayam chopper, minggu depan beli DOC ayam KUB, kemudian dicampur jadi satu. Nah ini nih yang jadi beda usia dan beda jenis ayamnya. Ini akan rawan sekali terjadi ayam kerdil. Perlu diingat ya teman-teman, 1 bulan pertama adalah waktu terpenting bagi anak ayam. Dalam 1 bulan pertama, ayam mengalami perkembangan sel. Kemudian dia akan melakukan perkembangan saluran pencernaan. Terus perkembangan saluran pernapasan dan perkembangan sistem kekebalan. Jadi pada saat masa brooding, pastikan anak ayam itu makan dan minum yang cukup. Serta pertahankan suhu kandang antara 29 Celcius sampai 33 Celcius. Pemberian pakan di awal waktu DOC tiba itu mampu mempercepat perkembangan. Caranya bagaimana? Pakan itu butirannya harus diperhalus, ditumbuk dulu atau beli saja pakan yang sudah halus. Biasanya kalau yang umum itu BR1 sudah cukup halus teman-teman. Oke lah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Ayam kerdil juga dipengaruhi oleh kualitas bibit. Kalau bibitnya jelek, dirawat dengan baik pun pertumbuhannya tetap lambat. Berbeda dengan bibit yang bagus. Misal kita pesan bibit ayam dengan grade platinum, sudah itu gak ada obat lagi. Ketika DOC datang, kita bisa melihatnya. Wih, gemuk-gemuk ya. Bobotnya 40 gram. Bulunya bersih, matanya cerah tidak buta. Pusarnya kering, kaki besar, badannya tegap-tegap, besar-besar, pokoknya sudah gak ada lawan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli DOC, kemudian ternyata mendapatkan DOC yang kurang berkualitas, ciri-cirinya tidak seperti yang sudah kita jabarkan lagi. Bibit ayam dengan grade platinum. Kalau bisa teman-teman klaim garansi. Karena ketika kita maksa untuk memelihara DOC yang kualitasnya jelek, misalnya saja DOC datang sudah kaki kering, hampir bisa dipastikan ayam akan kerdil. Sudah dirawat dengan baik, diberi pakan yang mahal, tetapi pertumbuhannya sangat lambat. Kami rasa cukup itu dulu ya teman-teman. Sharing-sharing kita kali ini semoga bermanfaat. Seandainya ada yang belum paham, silahkan simak video ini sekali lagi. Pokoknya terus ikuti video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like video ini, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lainnya, supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.